Hai Tomodachi, aku orang Indonesia yang nyangkut di Jepang. Kalau kalian buka internet, ketik kata Jepang, apa yang muncul? Pasti salah satunya soal umurnya yang panjang-panjang kan? Dunia luar tuh memuja banget konsep Ikigai. Mereka mikir lansia di sini hidup sampai usia 90 atau 100 tahun karena tiap pagi minum matcha, makan ikan salmon segar, dan hidup damai tanpa stres. Dulu, waktu aku belum menginjakin kaki di sini, aku juga mikir gitu. Tapi realitanya, selamat datang di Jepang tahun 2026. Buat kita yang napas dan nyari makan di jalanan negara ini setiap hari, mitos umur panjang itu kerasa banget bedanya. Umur panjang di sini bukan cuma soal angka, ada harga mahal yang harus dibayar. Dan tebak siapa yang ikut nombokin harganya? Ya, kita, para pendatang. Sebelum kita ngobrol lebih jauh soal realita yang lumayan bikin nyesek ini, bantu support channel ini dulu ya dengan like dan subscribe, biar fakta-fakta Jepang seperti ini nggak tenggelam gitu aja. Udah subscribe? Mari kita bahas realitanya. Kalian pasti sering dengar kata Ikigai kan? Alasan untuk bangun pagi. Media luar sering banget ngeromantisasi kakek-kakek umur 80 tahun yang masih nyetir taksi atau jadi satpam project malam hari. Kata mereka, wah dedikasinya luar biasa, nggak mau nganggur. Jujur ya, pas aku ngelihat mereka berdiri kedinginan nahan angin malam, itu bukan Ikigai, itu keterpaksaan finansial. Uang pensiunan mereka udah nggak cukup buat nutupin inflasi dan biaya hidup yang makin gila. Mereka dipaksa keadaan buat terus kerja. Umur panjang berarti mereka harus ngebiayain hidup lebih lama dari tabungan yang mereka punya. Dan ngomong-ngomong soal biaya hidup, mitos soal diet sehat itu juga udah banyak bergeser. Dunia mikir orang Jepang panjang umur karena makanannya sehat mulu. Kenyataannya, di era ekonomi yang lagi berat ini, baik pekerja pabrik kayak kita maupun lansia yang uang pensiunnya pas-pasan, sama-sama bertahan hidup nungguin jam 8 malam di supermarket. Kita berburu hanggaku bento diskonan setengah harga. Makanan sehat organik itu sekarang privilege orang kaya, bukan realita yang di bawah. Ngelihat kakek-kakek rebutan bento diskonan tuh, rasanya ngeri. Bikin aku mikir, apakah aku bakal kayak gitu juga nanti? Next, pernah dengar istilah demokrasi perak? Ini realita politik di sini. Karena mayoritas penduduknya lansia, politisi cuma bikin aturan yang ngenakin mereka. Asuransi digratisin, fasilitas dibanyakin. Terus yang bayar siapa? Ya kita, yang masih usia produktif. Gaji kita yang udah pas-pasan dipotong pajak ini itu tiap bulan buat nombokin sistem jaminan sosial mereka. Padahal kita nggak punya hak pilih, dan kita juga nggak bakal pensiun di sini. Istilah kasarnya, kita yang bayar tiketnya, tapi lansia yang nonton konsernya. Yang lebih bikin emosi, coba deh kalian perhatiin kalau lagi ke rumah sakit. Orang luar kagum sama akses kesehatan di Jepang, tapi tahu nggak realitanya? Banyak lansia yang sebenarnya nggak sakit-sakit amat, datang ke klinik cuma buat ngecek tensi darah. Tujuan aslinya buat nongkrong. Mereka kesepian di rumah, jadi klinik itu udah berubah fungsi jadi salon atau tempat kumpul warga. Nggak cuma di rumah sakit, di jalanan pun kita kena imbasnya. Di kota-kota industri yang agak inaka, desa, bus itu udah jarang banget karena krisis supir. Akhirnya, banyak lansia yang nolak nyerahin SIM mereka, padahal refleks sama mata mereka udah parah banget. Kalian sering kan dengar berita kakek-kakek salah nginjak pedal gas, dikiranya rem. Nah, yang sering jadi korban tuh siapa? Kalau udah kejadian, hukum sering kali lebih lunak ke lansia. Tapi di balik semua rasa jengkel ini, sebenarnya ada tragedi yang lebih menyayat hati, kodokushi. Mati kesepian. Ini sisi paling gelap dari umur panjang di Jepang. Ada orang yang bisa hidup sampai usia 90 tahun. Kedengarannya hebat kan? Tapi 20 tahun terakhir hidupnya, dia nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. Anaknya sibuk di Tokyo, tetangganya penganut prinsip tatemae yang nggak mau ikut campur. Umur panjang itu kadang berubah jadi penjara kesunyian. Raganya masih napas, tapi jiwanya udah lama terisolasi. Melihat tumpukan surat yang berbulan-bulan nggak diambil di pintu tetangga,
itu cukup buat bikin kita ngerasa merinding. Sekaligus ngingetin kita, sekeras apapun kita kerja nyari duit di sini, jangan sampai kita kehilangan hubungan sama keluarga di rumah. Dan akhirnya, siapa yang ngurusin mereka pas tubuh mereka beneran menyerah? Anak-anak mereka? Bukan. Yang ngurusin siklus hidup dan mati generasi tua Jepang hari ini adalah tangan-tangan anak muda dari Indonesia, Filipina, Vietnam, dan anak muda negara lain. Teman-teman kita yang megang visa Kaigo. Aku bener-bener respect sama kalian yang kerja di bidang perawat lansia ini. Kalian tuh ngadepin realita yang paling berat. Kalian tahu nggak, ada satu istilah medis di sini yang namanya Enmei Chiryo. Intinya, perawatan penopang hidup. Banyak lansia yang sebenarnya secara medis udah nggak sadar, raganya udah nggak merespons, tapi pihak keluarga dan sistem rumah sakit nolak ngelepasin mereka. Mereka disambungin ke selang makanan, selang napas selama bertahun-tahun. Teman-teman perawat kita ini tiap hari harus mandiin, ngebolak-balik badan yang udah kaku itu. Itu beban mental yang gila banget. Terus mereka cerita ke aku, sambil nahan nangis, kadang aku mikir, ini kita beneran lagi memperpanjang kehidupan mereka atau kita cuman lagi nunda kematian mereka sih? Itu beban mental yang gila banget. Sebuah pertanyaan filosofis yang dipikul sama anak-anak muda yang gajinya setiap bulan masih dipotong pajak gede-gedean. Jadi, kalau besok-besok ada orang nanya, wah enak ya kerja di Jepang, orangnya panjang umur, negaranya sehat. Cuma bisa senyum aja. Karena tahu persis realita di balik layar yang hampir nggak pernah disorot kamera turis. Kita hidup di tengah sistem yang lagi menuai apa yang mereka tanam. WNA jadi semacam bahan bakar, roda penggerak yang menopang demografi Jepang yang makin menua. Menyadari ini semua kadang emang bikin dada sesak, bikin ngerasa nggak adil. Tapi ya, merantau sejauh ini bukan buat benerin masalah negara orang. Di sini buat benerin nasib. Realita di Jepang ini biarlah jadi pelajaran paling berharga tentang ngehargain waktu, ngehargain uang, dan paling penting ngehargain keluarga. Tetap jaga kesehatan mental. Kalau capek, istirahat. Jangan dipaksa, karena di negara yang katanya panjang umur ini, kewarasan justru yang paling gampang terkikis. Terima kasih udah mau nemenin aku ngobrol panjang lebar mengenai realita Jepang kali ini. Kalau kamu ingin tahu info menarik lainnya seputar Jepang, subscribe aja karena aku bakal share semuanya di sini. Sampai jumpa.